Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah turun-temurun yang konon kisah ini adalah sebagai asal-usul Sundel Bolong. Di zaman kolonial, hiduplah seorang wanita cantik di desa di sekitar Batavia. Nama gadis itu adalah Surti. Ayah Surti sudah meninggal semenjak Surti bayi. Surti membantu ibunya berjualan makanan. Surti berjualan dari subuh sampai waktu zuhur. Setiap hari setelah membantu ibunya, Surti mencuci baju keluarganya di Sungai Cisadane. Suatu hari ketika ia berjualan makanan di tempat ibunya, datanglah seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah anak seorang kepala desa. Dia bernama Warso. Anak lelaki kepala desa itu menatap Surti seakan tidak berkedip. Ia meminta berkenalan dengan Surti. Surti kemudian berkenalan dengan Warso. Warso tidak beranjak dari warung ibunya Surti sampai makanan dan minuman yang dijual Surti habis. Warso kemudian menawarkan Surti untuk menjadi istrinya. Warto membujuk Surti bahwa kalau ia menjadi istrinya, ia tidak perlu lagi berjualan. Ia akan hidup kaya raya. Surti menolak pinangan Warso dengan halus. Surti beralasan ingin membantu ibunya. Tahu Surti tidak begitu suka dengan dirinya, Warso kemudian membujuk ibu Surti agar mau dinikahinya. Setiap hari Warso membujuk ibunya Surti supaya mau dinikahi Warso. Ibunya Surti kemudian terpengaruh oleh bujuk rayu Warso. Ibunya Surti kemudian menyarankan Surti untuk tidak terlalu jutek pada Warso. Surti kemudian memberikan alasan pada ibunya bahwa ia tidak menyukai Warso karena melihat gelagat Warso bukan orang baik-baik. Ibunya Surti kemudian membujuk Surti bahwa tidak baik berprasangka buruk pada orang. Setiap hari Warso mengajak Surti membawanya pergi berjalan-jalan di Batavia. Surti selalu menolaknya. Suatu hari ibu Surti membujuk Surti untuk mencoba menerima ajakan Warso berjalan-jalan ke Batavia. Akhirnya Surti terpengaruh oleh bujukan ibunya. Surti diajak oleh Warso ke Batavia. Surti dan Warso berpamitan pada ibunya. Mereka berangkat setelah zuhur. Sampai sore hari Surti belum pulang juga. Ibunya Surti kemudian merasa gelisah dan memikirkan keberadaan Surti. Kenapa Surti tidak pulang-pulang? Menjelang maghrib, Surti pulang dengan berlinang air mata. Ibunya Surti kaget dan menanyakan, kenapa Surti menangis? Surti menceritakan bahwa dia diperkosa oleh Warso. Surti kemudian menjelaskan pada ibunya bahwa selama ini Warso hanya menjalankan akal bulusnya saja. Surti kemudian menyarankan pada ibunya untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Warso. Mengetahui anaknya diperkosa Warso, ibunya Surti kemudian mendatangi rumah kepala desa. Sesampainya di rumah kepala desa tidak ada di tempat. Ibunya Surti hanya bertemu dengan Warso. Ibunya Surti kemudian meminta Warso bertanggung jawab untuk menikahi Surti. Warso dengan sombong menolak bertanggung jawab. Ia tidak mau menikahi gadis miskin yang tidak suci lagi. Ibunya Surti kemudian menyanggah Warso. Warso hanya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu ibunya Surti ditendang oleh Warso, kemudian diusirnya. Ibunya Surti kemudian pulang dengan berurai air mata. Surti kemudian bertanya pada ibunya, ia dari mana sampai menangis seperti itu? Ibunya Surti kemudian menceritakan semua yang telah ia alami.
Mengetahui ibunya yang mendatangi Warso, Surti hanya menghela nafas panjang. Hari-hari berikutnya, ibunya Surti mendadak berbicara sendiri. Surti melihat ibunya yang menderita depresi berat, melarang ibunya pergi dari rumah. Surti mengurusi ibunya dengan telaten. Suatu pagi, Surti tidak mendapati ibunya berada di dalam rumah. Surti mencari ibunya ke keliling kampung dan menanyakan keberadaan ibunya pada orang-orang yang ia temui. Semua tetangga dan penduduk di sekitar kampungnya ia tanyai. Surti mencari ibunya sampai sore hari. Setelah Surti kecapean mencari ibunya, Surti pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tetangga Surti sudah berkumpul di rumah Surti. Surti kaget melihat begitu banyak orang berkumpul di rumahnya. Surti kemudian didekati bibinya. Surti kemudian dibujuk oleh bibinya untuk bersabar. Surti kemudian menanyakan apa maksud bibinya berkata demikian. Bibinya menceritakan bahwa ibunya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dia tenggelam di Sungai Cisadane. Surti kaget dan kemudian masuk ke dalam rumah. Terlihat jasad ibunya yang sudah kaku. Tetangga Surti kemudian bahu-membahu membantu prosesi penguburan ibu Surti. Surti menangis seharian meratapi ibunya. Pada hari kedua, Surti mulai bisa menerima suratan takdir yang digariskan Sang Maha Kuasa pada diri dan ibunya. Surti kemudian mencari cara untuk menghibur diri dengan berjalan-jalan ke Batavia. Di Batavia itu dia bertemu dengan kelompok hiburan malam, Ronggeng. Ia kemudian berkenalan dengan salah seorang anggota Ronggeng. Orang tersebut bernama Ratmi. Setelah berkenalan, Surti dan Ratmi terlihat sangat akrab. Surti menanyakan kepada Ratmi kenapa ia bergabung dengan kelompok hiburan malam Ronggeng. Ratmi menceritakan bahwa ia diceraikan suaminya dan harus memberi nafkah pada anak-anaknya. Mantan suaminya tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Akhirnya Ratmi memutuskan untuk bergabung dengan Ronggeng untuk menafkahi anaknya. Ratmi menjelaskan bahwa ia tidak mau melayani berhubungan badan. Dia hanya merayu untuk mendapatkan uang untuk anak-anaknya. Mendengar cerita Ratmi tersebut, Surti kemudian meminta Ratmi untuk dikenalkan pada pemilik Ronggeng. Ia ingin bergabung dengan grup Ronggengnya. Ia ingin membantu Surti dengan cara merayu laki-laki seperti yang Ratmi lakukan. Surti ingin membantu Ratmi menafkahi anak-anaknya. Tetapi Ratmi menolaknya. Ratmi menjelaskan pada Surti bahwa ia tidak harus berkorban untuknya. Menjadi Ronggeng itu berat dan risikonya tinggi. Kemudian Surti menceritakan kisah hidupnya pada Ratmi. Ratmi meneteskan air mata mendengarkan kisah Surti. Akhirnya Ratmi menyerah pada bujukan Surti dan mengenalkannya pada pimpinan Ronggeng. Surti dan Ratmi menjadi seperti saudara semenjak itu. Surti mulai ikut berkeliling Batavia bersama hiburan malam Ronggeng. Sampai suatu hari ia mendapatkan seorang tamu pedagang. Pedagang itu sangat menyukai Surti. Pedagang itu memberikan uang yang banyak setelah Surti menemaninya menari. Orang tersebut mengajak Surti menikah. Surti tidak menerima dan tidak menolaknya juga. Surti meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu kemudian Surti menceritakan bahwa ia bukan wanita baik-baik. Orang tersebut tetap berharap bisa menikahi Surti. Nama orang tersebut konon adalah Manap. Surti kemudian menceritakan pada Ratmi tentang Manap tersebut. Kemudian Ratmi meminta pada Surti untuk memberitahu orang yang dimaksud Surti. Setelah Ratmi melihat orang tersebut, Ratmi kemudian menyampaikan pendapatnya kepada Surti bahwa orang tersebut sepertinya orang yang tulus mencintai Surti.
Ratmi juga berkata bahwa dia lumayan tampan dan tergolong masih muda. Ratmi kemudian memberi saran pada Surti agar mau diperistri olehnya. Suatu malam ketika ia sedang menari, Surti melihat anak kepala desa yang sudah memperkosanya. Dia mendekati Surti dan mencoba untuk menari dengan Surti. Surti kemudian pergi dan duduk. Tiba-tiba Manap datang dan mengajak Surti berbicara. Manap menanyakan perihal maksudnya untuk menikahi Surti. Surti kemudian menerima pinangan Manap. Pada malam itu, kemudian Surti permisi pada pemimpin Ronggeng bahwa ia ingin berhenti menjadi Ronggeng. Pimpinan Ronggeng pun bersyukur kalau ada orang yang kaya dan serius ingin menikahi Surti. Pimpinan Ronggeng juga menceritakan bahwa Manap sebelumnya tidak pernah dia lihat di pertunjukan Ronggengnya sebelum Surti bergabung. Sepertinya Manap memang benar-benar mencintai Surti, ucap pimpinan Ronggeng. Surti juga menceritakan maksudnya pada Ratmi. Ratmi pun tidak kalah gembira dengan pimpinan Ronggeng. Ratmi kemudian bertanya pada Surti, apakah boleh kalau kapan-kapan ia main ke rumahnya? Surti kemudian menjawab, malahan kamu harus sering main ke rumahku. Ia kemudian mengundang Ratmi menghadiri pernikahannya dengan Manap. Pimpinan Ronggeng pun ikut menghadiri pernikahannya. Menjelang 1 minggu pernikahan Surti dengan Manap, tiba-tiba Ratmi datang ke rumah Surti. Ratmi menceritakan bahwa setiap malam Warso, anak kepala desa itu, selalu mencari Surti. Ia ingin ditemani Surti. Ratmi kemudian menjelaskan bahwa Surti sudah berhenti dan sudah menikah. Warso bertambah marah. Ia mengacak-acak Ronggeng kami. Ia juga sesumbar bahwa ia akan meneluh Surti. Warso tidak rela Surti dimiliki oleh orang lain. Ratmi pun menyarankan pada Surti untuk berhati-hati. Setelah menceritakan semuanya, Ratmi kemudian permisi untuk pulang. Setelah 8 bulan kemudian, Surti mengandung buah cintanya bersama Manap. Manap sangat gembira. Surti dan Manap kemudian mendatangi Ratmi di pagi hari. Ia kemudian memberitahu kalau dirinya sudah mengandung 4 bulan. Ketika Surti dan Manap akan pulang, tiba-tiba Warso datang. Warso melihat Surti, langsung menarik Surti dan hendak dibawanya paksa. Manap dengan sigap melepaskan tangan Warso. Manap kemudian memberitahu bahwa Surti adalah istrinya. Mendengar hal itu, Warso langsung marah. Warso kemudian menyerang Manap. Dengan sigap, Manap menghindar sekaligus menghantam leher Warso. Warso pun tersungkur jatuh. Warso kemudian sesumbar bahwa ia tidak akan lama memiliki Surti. Kalau aku tidak bisa memiliki Surti, Surti harus mati. Surti akan aku teluh, ucap Warso. Setelah itu Warso pergi. Surti dan Manap pun permisi pada Ratmi untuk pulang. Esok harinya Surti merasakan tubuhnya panas, terutama di bagian punggungnya. Surti menceritakan hal itu pada Manap. Kemudian Manap memeriksa punggung Surti. Di punggung Surti muncul banyak bisul-bisul bernanah. Manap pun kaget. Semakin hari luka di punggung Surti semakin menjadi-jadi. Punggungnya dipenuhi borok. Keluar belatung dari borok-borok di punggung Surti. Keesokan harinya Surti terlihat pucat dan kaku. Manap kemudian membangunkan Surti. Surti dibangunkan Manap, tetapi Surti tidak pernah bangun lagi. Manap kemudian menangis terseduh-seduh. Ia kemudian datang menghubungi Ratmi. Ia menceritakan semuanya. Seluruh kelompok Ronggeng itu kemudian mendatangi rumah Surti. Setelah itu kemudian Surti dikebumikan. Menjelang 3 hari kematian Surti,
tiba-tiba tersiar kabar bahwa Warso ditemukan meninggal di kebun dengan bola mata yang sudah keluar. Lehernya terlihat sobek. Menurut penuturan Warso, sebelum malam kejadian, dia dan Warso pergi bersama. Di jalan, dia dan Warso bertemu dengan wanita cantik berpakaian ronggeng. Warso kemudian memaksa wanita itu dengan menariknya. Setelah wanita itu ditarik Warso, tiba-tiba wanita cantik itu berubah. Sosoknya berubah sangat mengerikan. Keluar taring dari kedua sisi mulutnya. Matanya juga mengeluarkan sinar merah temaram. Rambutnya menjadi panjang dan tidak tertata. Terlihat juga pada punggungnya ada lubang dan keluar belatung dari punggungnya tersebut. Setelah hal itu terjadi, Warso kemudian terlihat melotot dan membeku. Melihat kejadian yang mengerikan itu, teman Warso kemudian lari tunggang langgang. Dan keesokan harinya, ia mendengar penemuan mayat Warso oleh penduduk. Mulai dari kejadian itu, muncul desas-desus siluman sundel bolong yang kerap memangsa laki-laki yang suka meniduri perempuan seenaknya. Sundel itu sendiri berarti wanita nakal dan bolong berarti berlubang. Konon seperti itulah asal-usul keberadaan siluman sundel bolong. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten mistisku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.